Halo guys, selamat pagi dan happy Sunday. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan di rumah masing-masing. Oleh karena kasih Tuhan begitu panjang, begitu dalam, begitu lebarnya atas kehidupan kita. Dan kasih Tuhan sangat mempesona hari ini. Ya, apakah Anda terpesona akan kasih Tuhan? Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan Chwantau Indra, yaitu terpesona. Oleh karena kasih Tuhan begitu mempesona, maka hari ini mari kita siapkan hati untuk beribadah bersama-sama dan berikan persembahan Anda yang terbaik di sini. Pakai scan saja, oke? Happy Sunday dan selamat beribadah. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Di hari Minggu Palem ini, kita mengingat kembali bagaimana Kristus yang masuk ke Yerusalem dan murid-muridnya berteriak, Hosana, diberkatilah dia di dalam nama Tuhan. Mari kita juga berteriak dan berseru di dalam hati dan suara kita, Hosana.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu untuk menyorakkan sorak-sorai pujian kami, penyembahan kami, kekaguman kami, keterpesonaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini, kami sungguh-sungguh dijalani di dalam pengakuan bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan juga kami boleh datang ke dalam ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa kami lemah dan terbatas ya Tuhan. Betapa seringnya kami jatuh di dalam dosa. Betapa seringnya kami mengabaikan Tuhan dari kehidupan kami. Padahal Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Tapi kami hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Bukan hanya tidak ada kekaguman lagi di dalam hati kami terhadap Tuhan. Tapi perasaan bahwa Tuhan ada pun sudah surut dari hati dan hidup kami. Tuhan ampuni kami. Berikan kami kesempatan Tuhan dan kepekaan untuk terus mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Dan apapun kata orang di luar sana, biarlah kami boleh membangun hidup kami, membangun kepercayaan diri kami hanya kepada Tuhan yang hidup dan yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk hidup baru yang Tuhan sudah berikan. Bahkan terima kasih Tuhan untuk nilai hidup yang Tuhan tempatkan bagi kami. Bukan orang lain katakan apa, tapi apa yang Tuhan katakan tentang kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita hidup bukan lagi soal apa kata orang. Bukan lagi soal like atau dislike di sosial media ataupun dimanapun. Tapi hidup kita didasarkan pada apa kata Tuhan bagi kita. Mari ini kita menyanyikan atau mempelajari sebuah pujian yang baru, sebuah lagu yang berkata bahwa hidup kita didasarkan pada apa katanya Tuhan. You say. Pelajari lagu ini, kata-katanya, kita pelajari musik dan melodinya. Dan kita jadikan ini sebuah pengakuan di dalam hidup kita. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I'm loved, and I can feel a thing. You say I'm strong, when I think I am weak.
at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved, and I can feel a thing. You say I am strong, and I think I am weak. Oh, you say I am held, I will fall short. And when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Mari bersama-sama dengan segenap jemaat yang Tuhan sudah tebus dan Tuhan sudah berikan identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan mengacungkan tangan kita ke atas. Mari kita menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Oh, I believe. Semuanya katakan. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. Oh, praise the Father. Praise the Father. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Terpujilah Tuhan kita. Teman-teman, apa yang membuat hidup kita terpesona? Apa yang membuat hidup dan jiwa kita terkagum? Melalui pujian ini mari kita merenungkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh besar, Tuhan yang sungguh indah, yang rancangan dan perbuatannya juga indah bagi hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat Tuhan. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan untukku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar pengorbananmu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, ampuni kami jika sampai saat ini banyak sekali yang membuat kami terpesona pada dunia ini. Sehingga terkadang kami lupa bahwa begitu terpesonanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini yang menjadi kerinduan kami, lewat firman-Mu ya Tuhan, kami boleh belajar lagi bagaimana sungguh mengagungi keberadaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahkan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing. Senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Ya walaupun lewat tayangan ini. Kiranya senantiasa hubungan kita itu tetap dekat. Setuju ya? Nah kalau teman-teman sudah melihat bahwa tema kita, ya kan? Terpesona. Ya, boleh nanti di rumah boleh dinyanyiin boleh. Gitu ya. Tapi pastikan Anda sendiri. Karena kalau Anda goyang di depan orang tua lihatnya, kok aneh. Gitu ya. Temanya terpesona. Kita juga sedang memperingati memasuki Minggu Palem ya teman-teman ya. Di mana Minggu Palem ini tuh menandai dimulainya masa sengsara. Masa apa? Masa sengsara. Disebut Minggu Sengsara karena 7 hari terakhir dari pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Detik-detik terakhir biasanya penting. Setuju ya? Kalau susu hingga tetes terakhir, itu nggak penting, itu habis, udah selesai. Nah perayaan kedatangan Yesus yang penuh kemenangan ke dalam kota Yerusalem, itu digambarkan kemenangannya itu atas dosa. Sekali lagi, perayaan kedatangan Yesus ke Yerusalem ditandai atau digambarkan sebagai kemenangannya atas dosa. Memasuki Yerusalem itu sebagai puncak dari perjalanan pelayanan Yesus. Untuk sebagai tebusan dosa. Kalau Yesus datang ke Yerusalem hanya untuk sebagai, biar orang semua tahu siapa saya. No. Dia nggak ngerjain itu. Dan itu bukan tujuan utamanya dia masuk ke kota Yerusalem. Untuk memperkenalkan dia supaya dia viral. No, bukan. Tapi sebagai apa? Tebusan dosa. Nah teman-teman sekalian, bicara tentang Minggu Palem pasti identik dengan daun palem ya. Kita bilangnya gitu deh. Teman-teman ada yang sudah tahu pernah lihat daun palem? Ya mungkin Anda bisa searching di Google saat ini. Daun palem. Boleh saya minta daun palem? Ini bukan daun palem, ini daun pisang biasa buat bungkus nasi ini. Tolong kasih yang benar ya. Daun palem. Iya. Sebentar saya ambilnya dari sana jauh jadi. Ini daun palem ya. Nah ketika di dalam Minggu Palem, identik pasti ada daun ini gitu ya. Sering banget mungkin didekorasi di setiap gereja atau Anda mungkin bisa dekorasi di rumah. Nah teman-teman tahu nggak simbol dari daun palem pada Minggu Palem? Ada yang tahu? Oh tahu ya, bisa langsung search di Google. Daun palem membawa simbol kemenangan. Tadi kalau daun pisang untuk nasi bungkus. Kalau ini beda. Dan simbol untuk apa? Kemenangan. Jadi Anda bisa bayangkan nggak? Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka itu udah menandai bahwa kemenangan datang. Gitu ya. Ini mungkin kalau aslinya mungkin lebih besar ya. Sehingga ditaruh di jalan baru Yesus lewat gitu kan. Dengan keledainya ini mungkin hanya replika saja. Tapi ini asli loh. Saya bawa dari Pantai Cermin, jauh ini. Di Pantai Cermin ada daun palem. Slow. Nah, temanya terpesona. Mari kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia biar kelihatan pinter dikit, ya kan?
Terpesona dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti terkagum-kagum. Arti lainnya, terkena daya tarik. Kalau zamannya anak zaman sekarang itu terkena damage. Gitu ya. Terkena damage yang sangat besar. Atau kata lain, sangat terpikat. Itu ya dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bahasa yang lain saya belum cari. Teman-teman tahu nggak, terpesona itu mempunyai dua arti. Yang pertama, terpesona bisa mempunyai efek yang membuat cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita bertindak bisa kabur kalau maksud dan tujuannya salah. Yang kedua, terpesona yang benar bila ditinjau dengan maksud dan tujuannya yang benar. Ketika maksud dan tujuannya benar, sudah dipastikan juga tindakannya juga harus benar. Jadi nggak mungkin salah satu benar, salah satu salah. Enggak. Kalau maksud dan tujuannya benar, tindakannya juga pasti benar. Itu dia. Sampai sini nggak ada masalah, kita lanjut. Renungan kita pagi ini akan melihat dua respon manusia yang terpesona dengan kehadiran Allah. Yang pertama, Daud terpesona ketika tabut Tuhan masuk apa? Yerusalem. Terpesona Daud. Nanti kita baca teksnya. Kemudian yang kedua, orang Yerusalem saat itu begitu terpesonanya ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mari kita bahas. Tabut Tuhan memasuki Yerusalem dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 18. Tapi nanti teman-teman boleh baca di rumah, nanti setelah habis kebaktian ini juga mau baca kitab Samuel ini terus, silakan. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 18 saya bacakan, nanti teman-teman boleh lanjutkan di rumah, tapi saya nggak akan baca sampai habis. 2 Samuel 6 ayat 1, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. Perhatikan ya, orang pilihan, bukan orang kaleng-kaleng. Apalagi kaleng kongguan. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara apa? Orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta yang baru setelah mengangkutnya di rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, unik ya namanya ya, Uza dan Ahyo, udah kayak nama orang Deli Serdang ini. Uza dan Ahyo, Uza dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Ayat 4, Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Narkon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Tabut perjanjian, tabut Tuhan masuk ke Yerusalem. Yang jadi pertanyaan nanti kalau teman-teman boleh baca, pertanyaannya begini. Kenapa program utama Daud sebagai raja saat itu membawa tabut Allah ke Yerusalem? Kenapa Daud tidak mengutamakan, dia sebagai raja nih, kenapa dia nggak mengutamakan, istana temboknya harus tebal.
Istana itu harus pegawainya itu militernya kuat. Ketika saya menjadi raja, ekonomi orang-orang atau rakyat saya harus maju. UMR-nya harus 5 juta. Besar ya. Harusnya itu kan yang dipikirin Daud. Tapi ketika dia menjadi raja, kling kepikiran. Harus tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem. Selama 20 tahun, tabut itu berada di Kiryat Yeraim. Teman-teman boleh baca di 1 Samuel 7 ayat 2. Itu ceritanya menarik banget. Nah ketika ia menjadi raja, ketika Daud menjadi raja, dia nggak lupa loh siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hebat ya Daud ya. Inilah satu keunikan kerohaniannya Daud. Yang sungguh mengutamakan siapa? Tuhan. Kita bedah. Anda perhatikan nanti teks ini dalam 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 18. Maksud dan tujuan Daud itu baik loh. Betul ya? Saya sebagai raja, saya perintahkan semua orang-orang di tempat ini untuk siapkan pasukan khusus. Kita akan bawa kembali tabut Allah itu ke Yerusalem. Karena dia menyadari bahwa ketika tabut Allah itu ada di Yerusalem, Allah menyertai dia. Bagus kan maksud dan tujuannya? Benar, maksud dan tujuan Daud baik. Daud memiliki tujuan supaya mengubah orang Yerusalem menjadi kota Allah. Dan menjadi negara yang menyembah kepada Tuhan. Maksud dan tujuannya baik enggak? Baik kan? Tapi caranya Daud yang salah. Loh kok bisa? Tabut perjanjian tadi disiapkan berapa orang? 30.000 orang banyaknya. Ini tabut perjanjian hanya boleh diangkat oleh orang Lewi. Suatu suku yang dikhususkan Tuhan untuk hal ini. Tapi Daud gak paham, caranya salah. Kemudian Uza dan Ahyo, yang tadi orang Deli Serdang itu bukan orang Lewi dia. Makanya dampaknya ketika dipegang tabut mati. Serem gak? Anda bisa bayangin gak misalnya tabut itu ada di kompleks Anda. Terus Keplernya bilang begini, barang siapa yang pegang tabut ini mati. Nih ada segerombolan nih, anak-anak kecil. Sore-sore nih kan, baru habis dibedakin maknya. Lewat, ini apaan tuh, anak-anak kan usil tuh. Ya kan? Ini apaan nih kotak-kotak gak jelas. Dipegang, buang, satu skuad meninggal. Serem. Satu skuad, pakai baju kotak-kotak, baju catur. Meninggal satu skuad, serem ya. Untungnya gak ada. Daud, ini lagi, caranya, maksud dan tujuan Daud itu benar, tapi caranya salah. Daud memakai kereta untuk mengangkut tabut perjanjian. Ini nih, di sini Tuhan mau mengajarkan perbedaan antara penyembahan terhadap dirinya dan berhala. Patung-patung berhala itu boleh disentuh sembarangan. Namun tabut Tuhan tidak boleh disentuh sembarangan. Yang parahnya lagi ketika Daud begitu terpesonanya dengan tabut ini, Daud itu sempat kabur pengertiannya. Anda kalau baca di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 18, itu di ayat 9 saya bacakan. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud kemana? Menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad. Tahu nggak? Ketika si Ahyo tadi
megang mati. Kena mental Daud. Daud kena mental. Kok mati pula anak ini? Astaga, cemana bawa tabut ini ke Yerusalem? Gak boleh sembarangan pegang. Daripada tabut ini bawa bencana ke Yerusalem, belok aja jalurnya ke orang Gad. Tapi teman-teman boleh baca Alkitab dengan benar. Selama 3 bulan orang Gad, Obed-Edom itu diberkati Tuhan. Karena tadi Daud udah kena mental, terus ada laporan. Bos, orang Gad, Obed-Edom yang ada tabut perjanjian, diberkati Tuhan. Daud, lah kok bisa? Bisa. Jadi gimana nih ceritanya? Angkut balik lah, balik. Jemput, bawa lagi. Karena dia pikir, Tuhan udah gak marah nih. Udah deh, ayo jemput balik. Daud masih tidak mengerti teguran Tuhan itu. Yang lucunya, Daud bawa tabut perjanjian itu pakai binatang. Tuhan tidak mau tabut dibawa dengan kereta seperti bangsa-bangsa lain yang tidak menghargai kesucian Tuhan, di mana Daud memakai kereta yang ditarik oleh hewan untuk bawa tabut itu. Nih, tabut kan melambangkan kehadiran Allah. Ditarik sama hewan. Tuhan bilang, wih gak bener nih, si kawan gak bener. Masa aku disamakan dengan dewa-dewa, dibawa kayak gini. Di mana letak kesucianku? Tuhan gak baper. Dampaknya, makanya tadi saya bilang, ketika lembu itu tergelincir, ujak megang, meninggoy. Kita mundur sedikit ceritanya. Di dalam 1 Samuel 5, ayat 1-12, kita mundur sedikit ya. 1 Samuel 5 ayat 1-12. Ketika tabut Tuhan itu dirampas oleh bangsa Filistin, ini bangsa Filistin juga agak gak jelas gitu ya. Ini ketika tabut sudah itu di tangan orang Filistin, dia bilang begini sama raja, bos taruh mana nih? Taruh mana ya? Taruh aja di kuil, taruh di kuil, ya, taruh di kuil. Oke bos, ditaruh di kuil di depan dewa utama bangsa Filistin, dewa Dagon. Ditaruh. Wan taruh mana nih Wan? Gak tahu, situ aja kali, taruh depan dewa. Apa yang terjadi Alkitab mencatat? Patung dewanya jatuh, gebrak. Kok jatuh? Gak tahu tadi siapa yang nyenggol, gak ada yang nyenggol. Orang malam, didirikan lagi. Jatuh lagi, geblak. Yang kedua jatuh, kepala patungnya hilang, terbelah 2. Orang Filistin, wah gak bener ini. Ada yang salah ini. Nah loh, jadi gimana? Balikin. Bawa sial ini. Tabut perjanjian bawa sial. Bawa balik. Kasih orang Yerusalem lagi. Entah siapa yang mau ambil aja. Bawa nih bos. Ya bawalah, bawa. Dibawa. Bukan hanya patungnya yang jatuh hancur. Alkitab mencatat mereka loh dihajar dan dikasih borok. Udah jatuh ketimpa borok. Akhirnya Daud sadar, gak bisa gini. Salah ini saya salah. Akhirnya orang Lewi lah bawa tabut Tuhan dengan kayu. Ini baru benar. Dengan kayu agar tidak menyentuhnya dengan sembarangan. Anda bayangin, tiap jalan 6 langkah, Alkitab mencatat mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Gak bisa tuh lembu yang ada tulangnya nampak, ini gak bisa. Alkitab mencatat lembu yang gemukan, bukan obesitas ya, gemukan. Apa sih maksudnya kalau kita lihat kisah ini? Sekali lagi yang mau dinyatakan Tuhan. Kuncinya adalah Tuhan tidak mau kekudusannya dianggap sepele. Saking terpesonanya Daud, cara berpikirnya salah, cara melihatnya salah, tindakannya pun salah. Akhirnya Ahyok tadi itu meninggoy. Kan? Jangan main-main.
Yang kedua, Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi kalau mau digambarkan, di dalam 2 Samuel masuknya Daud dan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dan ini peristiwa yang kedua, masuknya Yesus ke Yerusalem. Sama-sama masuk ke Yerusalem. Matius 1 ayat Matius 11 ayat 1 sampai 11. Teman-teman boleh baca di rumah. Saya bacakan ayat 9 aja. Ketika Yesus, Markus 11 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Tahu ya cerita ini ya? Tahu ya? Yesus maling? Enggak, orang minta kok. Loh jelas, dia kan Tuhan Allah pencipta apa? Semua. Ya kalau dia minta, ya kan punya dia. Kecuali nyawa dia ada di tangan penguasa-penguasa Romawi kan. Gitu ya. Di dalam Markus 11 ayat 9 saya bacakan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru apa? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Gitu kan? Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, nubuat mesianik dalam perjanjian lama sudah digenapi. Buktinya mana? Sekitar 400, kita belajar sejarah sedikit. Sekitar 450 sampai 500 tahun sebelum kedatangan Yesus ke Yerusalem, Nabi Zakaria telah menubuatkan hal ini sekarang kita sebut Minggu Palem. Di dalam Zakaria 9 ayat 9 berbunyi demikian. Bersorak-sorak dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9. Nubuat itu digenapi dalam setiap rinciannya dan saat itu memang adalah suatu keadaan yang penuh sukacita saat Yerusalem menyambut raja mereka. Seperti kita tahu bersama nih teman-teman. Maksud dan tujuannya orang Yerusalem udah salah. Kalau Daud maksudnya benar, caranya salah. Kalau orang Yerusalem maksud dan tujuannya salah. Karena mereka berpikir, inilah raja dari keturunan Daud yang akan meloloskan atau membawa kita keluar dari orang-orang Romawi ini. Jadi secara politik orang Yerusalem bilang begini, akhirnya ada raja yang datang dengan nama Tuhan. Kita bisa lepas dari Romawi. Haleluya, haleluya. Maksud dan tujuan orang Yerusalem salah. Tapi caranya benar. Ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting hijau. Orang yang ikut Yesus rombongan di depan belakang apa pengen? Depan belakang seru. Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Kenceng ngomongnya. Dampaknya apa? Orang Yerusalem begitu terpesona ketika melihat Yesus datang, gagal paham. Tentang maksud dan tujuan Yesus masuk ke kota Yerusalem, bukan dimaknai mereka sebagai Mesias. Bukan. Tapi mereka berpikir datangnya Yesus ke Yerusalem membangkitkan suatu harapan untuk pemulihan seperti yang Daud kerjakan waktu itu. Yesus datang. Kita menantikan kerajaan Daud kembali dinyatakan di Yerusalem. Yes. Maksud dan tujuannya salah, caranya benar, cara menghormatinya benar. Seperti kita tahu bersama, cara terpesona maksud dan tujuannya udah salah, tidak sesuai dengan harapan mereka. Seruan Hosana berubah jadi apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Yang tadinya apa? Hosana. Kenapa? Lihat.
kayaknya bukan ini yang kita harapkan. Kok malah bilang dia Mesias dari Allah. Aduh, cari perkara nih orang. Orang udah ada masalah, ditambah lagi masalah yang ngaku Mesias. Aduh, celoko rek. Piye rek iki? Mbo? Itu bahasa Aramik. Ibrani kuno. Jadi gimana ya? Enggak eruh aku bro. Enggak eruh. Coes. Salibkan dia. Bener kan? Salibkan dia. Yang tadinya apa? Hosana. Karena apa? Terpesonanya maksud dan tujuannya udah salah. Kesimpulan. Tiba-tiba kesimpulan aja kan? Selesai. Raja Daud terpesona dengan tabut Tuhan namun dengan cara yang salah dalam tindakan yang menurut Daud bukan seperti yang Tuhan mau dilakuin seperti yang ya udah deh kayaknya bagus nih. Dengan cara saya aja karena saya raja. Yuk siapin Kopassus bawa nih 3.000 bawa balik. Maksud dan tujuannya udah bener tapi caranya pakai cara Tuhan. Harusnya. Tapi dia pakai apa? Caranya dia. Ya kadang-kadang kita kan sebagai orang Kristen tuh terjebak dalam situasi ini. Tuhan, saya belum punya pacar nih. Lama kali jomblo pun. Udah 3 tahun saya belum punya pacar. Tuhan tolong kasih saya pasangan hidup. Oke. Rambutnya panjang. Pirang bolehlah. Kulitnya putih, tinggi. Oke Tuhan. Kadang-kadang kita minta ke Tuhan. Hasilnya bagus, pakai caranya kita. Tapi Tuhan, caranya gini ya. Pokoknya nanti malam minggu nih, aku bawa mobil. Pas mau masuk restoran, bertabrakan sama dia. Saling memandang, melihat, dan jatuh cinta. Gitu ya caranya, biar romantis. Terkadang kita tuh minta sama Tuhan, mau udah hasilnya cepet, caranya pakai caranya kita. Mungkin Tuhan lihat sebelah ini anak maunya apa sih? Udah mintanya cepet, caranya dia lagi. Caranya mana gak bener. Daud maksud dan tujuannya benar, tapi caranya salah, pakai cara maunya dia. Yang kedua, sedangkan orang-orang Yerusalem terpesona dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, namun dengan maksud yang salah. Teman-teman kalau kita melihat ini bukan soal siapa yang masuk, siapa yang keluar, atau siapa yang masuk kemudian caranya salah enggak, ininya benar enggak. Ada satu hal yang menarik ketika saya coba persiapkan firman Tuhan ini. Tuhan apa coba sebenarnya kaitannya saat Daud masuk ke Yerusalem dengan tabut Allah, kemudian engkau Tuhan masuk ke Yerusalem. Terus poinnya apa? Masa ceritanya cuma soal siapa yang masuk dan siapa yang keluar, terus gimana caranya? Bukan gitu kan prinsipnya. Lalu apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan? Pesan itu apa? Perhatikan baik-baik, Ndra. Aku datang ke Yerusalem. Keberadaanku datang di Yerusalem. Yang pertama, aku mau gambarkan bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Yang kedua, keberadaanku, bagaimana cara kamu memaknainya? Ndra, seandainya saya ada di kamar kamu saat ini, bagaimana kamu memaknai hadirnya saya di kamarmu? Gimana ya? Aku akan bersujud. Emang aku suruh kamu bersujud? Aku akan bernyanyi. Suaramu jelek, Ndra. Aku baca puisi. Enggak usah puisi orang. Yang aku mau kamu dekat dengan saya. Kamu percaya hati saya. Kamu jangan terlalu mikirin gimana caranya. Tuhan gimana caranya supaya saya menjadi orang Kristen yang benar. Saya sangat terpesona sama kamu Tuhan. Caranya gimana? Kok kamu mikirin caranya sih? Simple. Kamu datang dengan kerendahan hati dan kamu mengatakan, Tuhan saya butuh kamu. Tanpa kamu saya bukan siapa-siapa. Kalau kita melihat dua kisah ini, kita akan menyimpulkan kehadiran Tuhan hanya dimaknai sebagai menjawab kebutuhan mereka saat itu saja.
Sehingga tujuan dan maksud serta tindakan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aplikasinya buat kita semua. Apa yang membuat teman-teman terpesona di dalam hidup ini? Hobimu, pasanganmu, karirmu, orang tuamu, usahamu, apalagi? Hobimu atau apapun itu yang membuat kamu terpesona. Sadar betulkah Anda? Masihkah kehadiran Yesus di dalam hidupmu Anda sungguh-sungguh benar terpesona? Mungkin Anda berani bicara di kamar Anda masing-masing. Tuhan, selidiki hatiku. Tilik hatiku Tuhan. Apakah benar-benar aku mengakui keberadaanmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau hanya untuk memenuhi kepentinganku saja? Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan di dalam hidup ini dimaknai bukan hanya tempat kita bisa rehat, tapi keberadaan Tuhan juga kita bisa curhat. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Dari hati ke hati lo bisa ngobrol. Keberadaan Tuhan bukan lagi kita melihat keberadaannya sebagai untung dan rugi. Kalau saya melayani Tuhan untungnya apa? Ruginya apa? Ketika saya menghargai keberadaan Tuhan dalam hidup saya, untungnya apa? Ruginya apa? Ketika kita mempunyai maksud dan tujuan yang benar, tindakan kita juga pasti benar. Kita akan bilang, Tuhan, kalau saya nggak melayani kamu, justru saya yang rugi. Tuhan, kalau saya tidak menghargai keberadaanmu, saya yang rugi. Ketika kita memaknai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita melihat dia sebagai pribadi yang kita hormati dan yang kita agungkan dalam hidup ini. Tidak lagi menyepelekan dia. Sebagai satu penutup, jika Anda benar-benar terpesona dengan Kristus, terpesona dengan kehadirannya, maka saat ini, detik ini, Anda gak bisa macam-macam kan? Orang dia gak lihat, bebas, mau ngapain aja. Berarti kita tidak menghargai kehadirannya. Kita hanya melihat dia seperti ya gak apa-apa. Nanti juga masuk gereja, ya cara kita salah. Oh ya udah nanti hari Minggu juga muji Tuhan. Nanti juga hari Minggu juga melayani Tuhan, selesai. Biarlah kita pagi hari ini boleh kembali melihat. Tuhan, saya mau terpesona dengan maksud dan tujuan yang benar. Sehingga ketika tindakan saya juga benar di hadapan Tuhan. Dan saya mau mengucapkan, kita semua bisa mengucapkan, kita begitu terpesona akan kasih-Nya Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau begitu mempesona kami Tuhan. Bahkan ketika pengorbanan-Mu yang Kau kerjakan di kayu salib. Kami hanya terpesona melihat Engkau Tuhan. Tapi sungguh benarkah di dalam hati kami, benar-benar kami mengagungkan, menghormati Engkau di dalam setiap detik kehidupan kami. Atau kami hanya terpesona ketika kami ada di gereja. Atau kami terpesona kepadamu ketika Engkau memberikan yang baik untuk kami. Atau kami ketika terpesona ketika kami beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Namun setelah itu kami bebas. Kami seakan-akan tidak terpesona lagi akan Engkau. Kami terpesona dengan hal-hal di dunia ini. Yang terus menggiring kami kepada keterpisahan dengan relasi dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan ampuni kami jika selama ini mata kami, pikiran kami, kehendak kami terpesona dengan hal-hal yang di dunia yang tawarkan. Namun kami kehilangan makna dari terpesona akan Engkau Tuhan. Biarlah kami setiap masa muda kami, bahkan sepanjang hidup kami tetap terus terpesona akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu.
Sehingga kehidupan kami, tindakan kami yang kami lakukan, bukan lagi menyepelekan Engkau Tuhan. Tapi kami begitu menghormati Engkau, mengagungkan Engkau. Dan kami berani dengan lantang mengatakan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berdoa, Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hey guys, apakah Anda terpesona dengan Yesus Kristus? Apa yang membuat, apa yang Dia lakukan, atau apa yang membuat Anda terpesona dengannya? Berkat-berkatnya? Atau apanya? Ya, tentu semuanya. Ya, berkat-berkatnya. Nah, oleh karena Tuhan telah memberikan kita berkat yang melimpah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Dia telah memberikan kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu adalah milik Tuhan bagian hidup kita. Tapi kita jangan terpesona hanya karena berkat-berkat Tuhan. Biarlah pribadi Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang selalu membuat kita yang paling mempesona. Sehingga kita lebih mengasihinya, lebih rindu untuk menjalin relasi yang intim dengannya. Nah, ada sedikit warta ya. Hari Kamis ini yaitu tanggal 1. Ya, tanggal 1 hari Kamis kita ada acara yaitu Kamis Putih. Apa itu Kamis Putih? Ya, yang warna putih-putih itu. Ya, gitu ya. Tentu bukan, ya. Nah, Anda ikut dan bergabung dengan kebaktian kita jam 7.30 malam. Ya, ingat tanggal 1 Kamis. Nah, tanggal 2-nya hari Jumat disebut dengan Jumat Agung, di mana kita mengingat akan kasih Kristus yang demi dosa-dosa kita mati di atas kayu salib. Nah, kita ada acara, ya, kita ada acara perjamuan kudus, ya, yaitu pukul 3 sore. Ingat, digabung, ya. Kita akan ada kebaktian, ada akan juga perjamuan kudus. Nah, Anda boleh mempersiapkannya. Kita mengingat akan kasih Tuhan.
Nah hari Minggunya, ya hari Minggu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4-nya hari Minggu. Kita akan bergabung ibadahnya di kebaktian umum pukul 9.30. Yaitu Paskah, kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus. Wow, ya sangat mempesona sekali bukan? Tuhan kita telah bangkit, haleluya. Oke, ditunggu ibadah bersama-samanya di minggu depan, ya Kamis, Jumat, dan Minggunya. Shalom dan Tuhan memberkati.